Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tote mini motif yang ke-23. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang poli kilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 4 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru dongker. Nah, untuk motif tas ini kelipatan 10. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat lebih besar, tinggal ditambahkan saja 10 ya. Buat awalan rantai 40 rantai. Nah, ini sudah selesai 40 rantai. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat tasnya lebih besar, tambahkan saja kelipatan 10. Di ujung ini tambahkan 1 rantai. Kemudian mulai isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Dimulai di rantai ke-40 tadi ya. 1 SC setiap rantai. Nah, isi lanjutkan hingga ke ujung, mendekati bagian ujung rantai. Ini SC terakhir. Kemudian setelah SC terakhir tambahkan 1 rantai, putar. Lanjut kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, kembali isi 1 SC setiap lubang. Buat total 10 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 10 baris SC ya. Jadi selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling, tidak ada penambahan untuk bagian sudut. Di sini 10, sisi yang bawah ini 40, di sini 10 dan yang atas ini 40. Jadi tidak ada penambahan. Nah, di sini di ujung ini saya akan buat 1 rantai dan 1 rantai ini masuk ke lubang yang ke-40 yang ini. Nah, saya beri penanda di lubang yang ke-39 ya. Nah, 1 rantai masuk sini. Kita lanjutkan membuat 1 SC setiap lubang. Untuk sisi ini 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan ini yang ke-10. Kemudian kita pindah ke sisi sebelahnya 40. Kita tinggal ikuti saja jalinannya seperti ini. Ini yang pertama seperti itu. Jadi lanjutkan. Kalau perlu teman-teman menghitung agar nanti tidak ada terjadi kelebihan atau kekurangan. Nah, lanjutkan hingga ke penanda. Nah, ini sudah mendekati ke penanda. SC terakhir di penanda. Lalu kita akan akhiri putarannya dengan slip stitch ya. Slip stitch di puncak SC pertama, kemudian 1 rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch.
Nah, lanjutkan berkeliling, nanti slip stitch satu rantai, buat satu baris lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, jadi totalnya ada 3 SC berkeliling ya. Nah, ini di akhir putaran saya akan ganti warnanya. Kita slip stitch di puncak SC pertama, ganti warna, 2 rantai, 1, 2. Nah, benang yang warna biru dongker sudah bisa kita putuskan. Nah, kita akan mulai motif bagian yang pertama. Untuk yang pertama kita buat 1 DC 5 kali ya. Dimulai dari dekat tempat slip stitch, 1, 2, 3, 4, dan ini DC yang kelima. Nah, seperti ini. Kemudian 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang, 1, 2, di lubang berikutnya 1 SC. Nah, kemudian 2 rantai lagi, 1, 2, skip 2 lubang, 1, 2, di lubang berikutnya kita kembali membuat 1 DC 5 kali ya, seperti yang awal. Skip 2, 1 DC 5 kali, 1 DC kedua, 3, 4, dan DC yang kelima. Nah, seperti ini motifnya. Kembali ulang dari bagian 2 rantai, 1, 2, skip 2 lubang, 1, 2, SC di lubang berikutnya, kembali seperti tadi 2 rantai, skip 2 lubang, mulai membuat 1 DC 5 kali, 1 DC yang kedua, DC yang ketiga, keempat, DC yang kelima. Nah, ulangi lagi ya, 2 rantai, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, 1 DC 5 kali, 1, 2, DC yang ketiga, DC yang keempat, dan DC yang kelima. Nah, seperti ini ya motifnya. Ulangi terus hingga ke akhir putaran. Nah, ini mendekati akhir putaran. Setelah DC 5 kali, 2 rantai, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya, kemudian 2 rantai, skip 2 lubang terakhir ya. Jadi pas, langsung kita slip stitch di puncak DC pertama, slip stitch di puncak DC pertama, kemudian 1 rantai. Nah, selesai motif bagian yang pertama. Nah, kita masuk ke motif bagian yang kedua. Yang kedua ini 1 SC, pertama kita buat 5 kali, 1, 2, 3, 4, dan SC yang kelima. Kemudian 2 rantai, 1, 2. Nah, tepat di puncak yang ini, atau kita skip 2, tepat di bagian SC kita isi 1 buah DC. Kemudian 2 rantai lagi, 1, 2, skip 2 ya bagian rantai ini. Nah, tepat sejajar dengan bagian DC kita isi masing-masing 1 SC. Jadi ada 5 SC ya, 1,
SC yang kedua, SC yang ketiga, SC yang keempat, dan SC yang kelima. Nah, seperti ini ya motifnya. Kita lanjutkan 2 rantai, lalu sejajar di bagian SC yang bawah kita isi 1 DC, kemudian 2 rantai, sejajar dengan DC yang bawah kita isi masing-masing 1 SC, 1 SC kedua, SC ketiga, SC keempat, dan SC kelima. Nah, jadi tidak terlalu rumit ya polanya. Lanjutkan terus hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 5 SC, 2 rantai, sejajar dengan SC yang bawah 1 DC, kemudian 2 rantai. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch, kemudian 2 rantai, 1 2. Selesai motif bagian yang kedua. Selanjutnya kita akan mengulang motif bagian yang pertama ya, jadi tinggal teman-teman ikuti. 1 DC 5 kali, 1 2 DC ketiga, DC keempat, dan DC kelima. Kemudian 2 rantai, 1 2, sejajar dengan yang bawah itu kita buat 1 SC, lalu 2 rantai, kembali kita sejajarkan, kita buat 1 DC 5 kali, 1 2 3 4, dan DC yang kelima. Nah, tidak terlalu rumit ya. Ulangi pola ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, setelah 1 DC 5 kali, 2 rantai, sejajarkan SC, kembali 2 rantai, akhir putaran slip stitch di puncak DC pertama, kemudian 1 rantai. Nah, selesai. Selanjutnya kita kembali ulangi motif bagian yang kedua. 1 SC 5 kali, 1 2 3, SC keempat, dan SC kelima. Kemudian 2 rantai, sejajarkan, kita buat 1 DC. Lanjut 2 rantai, sejajarkan, kita buat masing-masing 1 SC. SC pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi polanya tidak terlalu rumit ya. Lanjutkan terus hingga akhir putaran. Kemudian nanti kembali kita ulangi motif bagian yang pertama, lalu motif bagian kedua bergantian seperti itu seterusnya. Nah, ini sudah selesai saya buat. Jadi ini warna ungunya kehabisan benang ya, saya ganti ke warna biru dongker. Selanjutnya saya rasa tingginya sudah cukup, motifnya juga sudah mulai kelihatan ya. Dan ini saya buat untuk tinggi motifnya sekitar 19 cm. Kalau teman-teman merasa kurang bisa ditambahkan. Nah, untuk selanjutnya untuk pengakhiran motif, teman-teman bisa pilih untuk mengakhiri motif di bagian pertama atau kedua juga tidak apa-apa, tidak ada masalah ya. Ini setelah akhir putaran slip stitch 1 rantai, kita akan buat 1 SC setiap lubang.
Jadi dimulai dari sini, di bagian yang 5 ini kita isi masing-masing 1 SC. Nah, untuk di bagian rantai kita isi masing-masing 1 SC juga. Karena ada 2 rantai, jadi kita isi 1 SC setiap rantai. Nah, bagian sejajar ini 1 SC, kemudian di bagian rantai masing-masing 1 SC. Jadi tidak ada penambahan dan pengurangan. Lanjutkan terus ya hingga ke akhir putaran. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, selanjutnya kembali buat 1 SC setiap lubang berkeliling. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Setelah ini slip stitch 1 rantai, buat 1 putaran lagi SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai, jadi ada total 3 SC berkeliling ya. Selanjutnya setelah slip stitch 1 rantai, saya akan buat untuk tempat tali pegangan. Lipat bagian bawah, sejajarkan, beri penanda bagian sudut kiri dan kanan. Kemudian tinggal kita kira-kira jaraknya dari sudut untuk tempat tali pegangannya. Nah, ini sekitar 22 jari ya. Saya rasa cukup. Kemudian tinggal dihitung, di sini ada 8 lubang baru penanda. Nah, kita hitung. Nah, ini tepat di bagian sebelum akhir. Bagian sisi sebelahnya juga agar sama ya. Nah, sudah selesai. Sekarang penanda kiri dan kanannya sudah bisa kita lepaskan. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai membuat bagian tali. Nah, ini di sini kita akan memulai talinya di posisi seberangnya ya, di sini dulu. Lanjutkan 1 lubang 1 SC hingga ke penanda yang pertama. Nah, ini sudah di bagian penanda. Saya buat 1 SC di tempat penanda. Kemudian kita mulai membuat tali. Di sini saya akan membuat talinya itu 75 rantai. Tapi kalau teman-teman ingin lebih boleh ditambah, atau ingin kurang juga boleh dikurangi. Lanjut 75 rantai. Nah, setelah 75 rantai langsung kita SC-kan ke penanda berikutnya ya. Nah, rapikan dulu posisinya agar tidak berbilit. Nah, seperti ini langsung kita SC ke penanda berikutnya. Dari sini ke sini. Nah, seperti ini, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda untuk sisi sebelahnya. Nah, sudah sampai di dekat penanda, kita lanjut membuat 1 SC dulu di penanda, kemudian kita samakan talinya 75 rantai, kemudian SC-kan ke penanda berikutnya.
Nah, sudah selesai 75 rantai, saya SC-kan ke penanda terakhir. Ini pas ya di akhir putaran kebetulan. Nah, langsung slip stitch 1 rantai. Nah, ini kan talinya masih kecil, jadi kita akan lebarkan supaya lebih besar. Jadi kita akan buat SC berkeliling, termasuk di bagian rantainya kita isi 1 SC. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke dekat tali yang pertama. Nah, ini sudah di dekat bagian sudut tali, jadi saya akan buat belokan agar terlihat lebih rapi. Jadi di bagian sudut ini, lubang yang di sudut SC sebelum, dan di bagian rantai tali akan saya tarik 3 kali ya, di masing-masing lubang ini, 3 lubang ini kita jadikan 1 SC. Nah, ini sebelum sudut 1 kali tarik, di SC yang di sudut 1 kali, dan di bagian rantai pertama 1 kali. Nah, seperti ini, keluarkan semuanya. Jadi 3 SC dijadikan 1 agar belokannya terlihat rapi. Tapi kalau teman-teman kesulitan, bisa diisi 1 SC setiap lubang, tidak apa-apa. Lanjutkan di bagian tali dengan mengisi 1 SC setiap rantai hingga ke dekat sudut yang ini lagi. Nanti kita buat seperti tadi. Nah, ini sudah di sudut ini ya. Sudah selesai 1 SC setiap rantainya, kita buat seperti tadi, seperti ini. Ini di rantai terakhir di bagian tali, di SC yang di sudut tarik lagi, kemudian 1 lubang setelah sudut tarik benang, keluarkan semuanya. Nah, seperti ini, lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, jadi dia seperti ini ya hasilnya. Nah, sudutnya jadi tidak menggembung, tapi kalau kesulitan boleh di skip dengan cara mengisi tiap lubang 1 SC. Lanjutkan ke bagian tali di sisi berikutnya. Nah, ini kan masih kecil, walaupun baru 1 SC putaran. Lanjutkan membuat sekitar 2 atau 3 putaran lagi agar tali pegangannya lebih besar ya. Nah, ini sudah selesai tasnya. Jadi untuk tali saya buat totalnya 3 kali SC berkeliling. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bagian sudut talinya jadinya seperti ini. Terlihat rapi ya, tidak menggembung. Belokannya nah seperti ini. Nah, ini motifnya juga sudah mulai kelihatan cantik. Nah, untuk bagian ukuran tas ini saya dapatkan ukurannya itu adalah untuk tinggi sekitar 24 cm, sementara untuk bagian lebarnya adalah 21 cm. Cukup muat untuk buku tulis ya. Nah, kemudian untuk bagian bahannya, sisa benang yang warna biru dongker dari 1 gulung ini sisanya. Sementara yang warna ungu dari 1 gulung bisa dibilang habis ya, tinggal segini, sedikit sekali. Nah, ini motifnya cukup sederhana dan semoga mudah untuk dipahami. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.